Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada siswa kelas 4A telah hadir di jam mata pelajaran Ibu hari ini, hari Selasa siang. Oke, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama, oke? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. A'udzubillahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk membantu semangat kalian semuanya. Anak-anak cukup mengikuti saja ya, dilakukan seperti yang pada video. Belajar, mendengar, mengingat, aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Oke, terima kasih. Langsung saja kita mulaikan untuk materi kita hari ini. Siang ini kelas 4A akan belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan. Sebelum itu, Ibu mau tanya, apakah di rumah kalian ada tumbuhan? Oke, pintar. Lalu apakah tumbuhan di rumah kalian berbeda bentuknya? Oke, karena tumbuhannya itu berbeda bentuknya, ada tujuan tertentu dalam penciptaan tumbuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tumbuhan diciptakan berbeda bentuknya sesuai dengan fungsi dari tumbuhan tersebut. Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari bagian tumbuhan serta fungsinya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga, 5 buah, dan ke-6 yang terakhir biji. Oke, kita langsung aja untuk materi pertama mengenai tumbuhan akar. Sebelum itu ini ada penyampaian dulu tentang prolognya, dan Ibu akan menyampaikan tujuan hari ini. Tujuan hari ini kalian semua dapat mengetahui tentang nama bentuk tumbuhan serta fungsinya. Kenapa? Karena tumbuhan itu penting dan banyak manfaat yang dapat kita ambil. Tumbuhan menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Untuk mengenal bagian pertama ini ada bagian akar. Nah, Ibu ini Mbak, bagian namanya, ini adalah bunga mawar yang dilengkapi dengan bagian tumbuhan lengkap, ada akarnya. Kita akan coba mengambil dan melihat apakah ada akarnya sih dalam tanaman tersebut.
Bentuk akarnya ini akar serabut. Kenapa? Karena akar serabut ini menyerap banyak air. Dia tidak akar tunggang ataupun akar yang kuat, karena bentuk tumbuhan sendiri itu hanya satu batang. Berikutnya ada jenis-jenis akar. Di sini Ibu adalah ambil dua contoh, satu akar serabut dan kedua akar tunggang. Ini adalah contoh akar serabut. Dia banyak bercabang, tapi tidak memiliki satu bagian penting yang pokok. Jadi dia hanya bercabang dengan bulu-bulu halusnya. Kalau akar tunggang itu dia memiliki satu bagian pokok dan di sekelilingnya terdapat beberapa akar kecil-kecil. Berikutnya adalah ini adalah bagian batang. Di sini ini yang panjang dan berada di tengah-tengah tumbuhan itu adalah batang. Batang ini juga berfungsi sebagai penopang tumbuhan. Batang memiliki fungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, tempat tumbuh bunga, dan buah. Serta batang adalah salah satu bagian yang berfungsi untuk membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, seperti daun dan juga buah. Lalu di sini ada beberapa jenis batang yang kalian tahu, ada batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu ini banyak dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki buah seperti jambu, mangga, dan durian. Kalau batang basah ini batangnya bersifat lunak, mudah menyerap air dan gampang patah. Yang paling gampang ditemukan adalah pada bagian batang pohon pisang. Itu berlapis dan memiliki banyak sumber air. Lalu bagian berikutnya ada bagian daun. Daun biasanya berwarna hijau. Contoh ini, daunnya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Di daun juga tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan, di mana fotosintesis itu merupakan salah satu proses tumbuhan menghasilkan oksigen dan cadangan makanan. Daun juga berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terdapat pada bagian bawah daun. Nah, ini ada beberapa jenis daun yang sering kita jumpai. Ada 4 jenis daun. Untuk jenis pertama ada jenis daun menyirip. Bentuknya ini melengkung, tidak lurus, dan memiliki tulang di tengahnya. Banyak ditemui pada tumbuhan jambu dan pohon mangga. Kedua, ada jenis daun menjari. Daun menjari ini memiliki cabang pada bagian sisi-sisinya. Daun menjari ini ditemukan pada tumbuhan tanaman singkong. Lalu untuk yang ketiga ada daun melengkung. Daun melengkung ini berbentuk bulat dan tidak lebar, hanya saja melengkung pada sisi kanan kirinya. Terakhir ada daun sejajar. Bentuknya lurus dan panjang pada semua sisinya. Berikutnya ini ada bunga. Bunga ini adalah alat reproduksi tumbuhan. Bentuk bunga itu bermacam dan beraneka ragam warnanya, ya. Tujuannya itu untuk menarik perhatian serangga atau lebah sehingga membantu proses reproduksi tumbuhan. Tumbuhan juga berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerbukan, tumbuhan sebagai penghasil biji tumbuhan serta alat reproduksi. Nah, ini ada beberapa macam bagian pada bunga. Boleh minta tolong satu anak untuk membantu ibu membelah bunga ini, dilihat apakah memang benar ada beberapa bagian di dalamnya. Boleh siapa saja? Oke, silakan maju dulu. Oke, baik, di sini tuh pada awalnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini berwarna putih. Putih ini berwarna putih ada mahkota bunga. Kedua ada kepala sari. Lalu ada benang sari di bagian bawahnya. Dan yang paling tidak terlihat biasanya itu adalah kepala putik. Kepala putik ini adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Sedangkan kalau benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Jadi kembali, kalau sari itu laki-laki, kalau putik itu perempuan. Ya, sudah dipahami? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, berikutnya adalah bagian tumbuhan yang lain, yaitu buah.
buah ini banyak kita temui. Apakah kalian pernah makan buah nggak? Buah favorit kalian itu apa kalau boleh tahu? Favorit. Nah, baik, di buah ini kalian dapat memakan daging buahnya. Sebenarnya buah itu adalah hasil penyerbukan dari tumbuhan. Jadi setelah lebah membantu bunga melakukan penyerbukan, maka hasilnya itu buah. Seperti yang bisa kalian makan sehari-hari. Buah ini, namun perlu diingat tidak semua buah itu dapat konsumsi. Ada beberapa yang hasil itu tidak enak, pahit, masam dan sebagainya. Buah sendiri memiliki fungsi, diantaranya terdapat cadangan makanan, begitu buah itu sendiri. Dan juga buah ini sebagai pelindung biji di dalamnya. Jika kita pernah makan buah-buah seperti semangka atau alpukat itu kan pasti ada biji di dalamnya. Nah, daging buah itu melindungi biji tersebut. Hari ini buah contoh buah, agar kalian bisa lihat secara nyata bahwa daging buah itu melindungi biji di dalam buah tersebut. Ada yang mau membantu membuka buah? Oke. Hari ini Rio akan membantu ibu untuk mengupas buah agar kalian bisa tahu bahwa di dalam buah tidak hanya terdapat daging buah saja. Buka. Nah, yang dibuka ini adalah daging buah yang berwarna putih ini daging buah. Biasanya pada beberapa buah ada selaput yang mengelilingi daging buah tersebut. Tujuannya untuk melindungi daging buah itu sendiri agar terjaga rasanya. Kalau dibuka, dibelah seperti ini, terlihat biji buah tersebut. Biasanya bijinya itu tergantung dengan bagaimana buah itu tumbuh. Nah, biji salak ini dapat diolah kembali sehingga menjadi tumbuhan baru. Kita bisa menanam biji tersebut sehingga muncul tunas baru dari tumbuhan salak tersebut. Ini contoh daging buah dan biji buah tersebut. Ini adalah tumbuhan dari tumbuhan salak. Baik, terima kasih Rio sudah membantu ibu hari ini. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang bagian tubuh tumbuhan, ibu ada video terkait nama bagian tubuh tumbuhan agar kalian itu mudah menghafal bagian tubuh tumbuhan tersebut. Kalau berkenan, kita menyanyi bersama-sama lagi ya. Kita nyanyi bersama-sama lagi ya, untuk menghibur diri juga pada siang ini biar tidak bosan. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, ke-2 batang, ke-3 daun, ke-4 bunga. Ayo, ke-5 apa? Ke-5 buah, ke-6 biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, ke-2 batang, ke-3 daun, ke-4 bunga. Ayo, ke-5 apa? Ke-5 buah, ke-6 biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Terima kasih rekan paham kalian terkait materi hari ini. Ibu ada beberapa lembar pekerjaan yang bisa kalian kerjakan. Di sini ada 2 penugasan. 1 untuk individu dan 2 untuk berkelompok. Untuk yang pertama ada untuk individu dulu. Ibu akan berikan. Ini adalah pekerjaan peserta didik. Di sini ada soal dan kartu ajaibnya. Kartu ajaib ini bisa kalian gunakan untuk mencari jawaban dari soal tersebut. Ibu akan berikan sebentar ya. Ini untuk Davina, ini untuk Rilis, Aidinia, dan ini untuk Tio. Bersama ya, nunggu teman-teman lainnya juga. Ini untuk Tio, ini untuk Ira,
Dan yang terakhir, grup putri untuk Aluf, Afga, Putri, dan Feby. Untuk petunjuknya, diperhatikan dulu biar mudah menjawabnya. Ada, yang pertama ada lembar kartu ajaib. Di sini kalian bisa mencari gambar yang paling sesuai untuk kalimat yang pelumpang. Contohnya, untuk soal pertama, kegiatan Ani di hari Minggu adalah menyiram titik-titik di halaman rumah. Dari kelima gambar tersebut, mana yang paling sesuai dengan jawabannya? Jangan lupa namanya juga diisi ya, biar tidak tertukar sama teman-temannya. Yang sudah boleh angkat tangan. Wih, cepat sekali, pasti sudah paham ini. Yang sudah? Oke, dikumpulkan dulu ya. Isi, yang sini juga? Hebat. Baiklah, karena kalian sudah mengerjakan penugasan secara individu, berikutnya Ibu akan menguji kekompakan kalian bersama untuk mengerjakan tugas kelompok hari ini. Ini tugasnya cukup mudah, cukup menemukan kata-kata tersembunyi dengan bantuan sebuah gambar yang telah Ibu siapkan. Ibu akan membagi kelompok dua orang. Ada yang pasti ada dua orang ya. Oke, pintar. Di sini ada lembar kelompok. Di sini cukup menemukan kata tersembunyi dari semua kata yang dari barusan tadi Ibu susun. Ibu akan bagikan sebentar. Kelompok pertama, Rio dengan ID-nya. Kelompok kedua, Riris dengan Davina. Kelompok ketiga, Ira dengan Tio. Kelompok kedua ada Aluf dan Afga. Kelompok berikutnya ada Ira dan Feby. Yang pertama ditulis dulu ya namanya dan kelasnya. Nah, kalian bisa berkonsentrasi untuk menemukan kata tersembunyi dari semua organ telah Ibu susun. Di situ ada 7 gambar yang menampilkan bagian tubuh tumbuhan. Kalian cukup menemukan kata yang mencerminkan gambar tersebut. Bagaimana sudah? Oke, alhamdulillah. Boleh dikumpulkan? Ini kelompoknya Ira sudah? Setelah kita belajar berbagai macam bagian tumbuhan dan beserta fungsinya, yang terakhir kita dapat menyimpulkan bahwa bagian tumbuhan tersebut tersusun atas 3 bagian utama. Ada bagian bawah atau akar, bagian tengah yaitu batang, serta bagian atas bunga, buah serta daun. Lalu kesimpulan kedua, bahwa setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki nama dan fungsinya masing-masing yang bertujuan membantu tumbuhan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Ibu rasa cukup sekian materi pelajaran kita hari ini untuk kelas 4A. Ibu berpesan untuk tetap belajar untuk materi berikutnya dan jangan lupa di rumah diulas kembali materi tentang bagian tubuh tumbuhan. Semoga materi kita hari ini membawa manfaat bagi kalian semua ya untuk lebih menyayangi tumbuhan serta merawat tumbuhan di rumah kalian dengan baik dan benar. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.